Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini tentu kita butuh penguasaan diri, bahkan Bapak Ibu menundukkan diri kepada firman Tuhan sehingga Bapak Ibu kita tidak mengalami depresi, kita tidak mengalami Bapak Ibu intimidasi dari iblis dalam keadaan seperti ini. Maka Bapak Ibu di masa pandemi ini hati kita memang harus dijaga Bapak Ibu, baik itu emosi, baik itu penguasaan diri Bapak Ibu, itu benar-benar kita harus menjaganya Bapak Ibu. Nah, jika kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, diberikan kesempatan untuk melayani keluarga kita, layanilah keluarga kita di masa pandemi ini dengan kasih. Jika kita diberikan kesempatan Bapak Ibu masih bisa bekerja, bekerjalah dengan kasih. Jika pada hari ini Bapak Ibu kita masih bisa dapat melayani Tuhan, layanilah Tuhan dengan kasih. Dan begitu banyak hal Bapak Ibu yang sedang kita hadapi, baik itu tantangan dan pergumulan di masa pandemi ini, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk tetap melakukan penyembahan. Tuhan tetap mengajarkan kita tetap bagaimana belajar untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan dan setiap segala situasi. Maka pada hari ini mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua di ayat 14 sampai 16. Filipi pasal yang kedua ayat 14 sampai 16 dikatakan demikian: lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Maka apa yang kita lakukan Bapak Ibu di masa pandemi ini, walaupun begitu banyak kita melihat kesukaran yang terjadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan, yang pertama Bapak Ibu, jangan terus menerus mengeluhkan keadaan Bapak Ibu ya. Jangan terus menerus mengalami keputusasaan karena keadaan. Maka jika di ayat 14 ini mengatakan
Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Maka pada hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, lakukanlah segala sesuatu pada hari ini. Apa yang bisa kerjakan, apa yang bisa kita layani keluarga kita, apa yang bisa kita lakukan aktivitas, lakukan sesuatu itu dengan rasa ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan berbantah-bantahan. Tapi pada hari ini kita tidak boleh lagi mengalami keputusasaan, walaupun kita mengalami masa yang sukar di masa pandemi ini, walaupun kita mengalami begitu banyak tantangan yang lebih kita harus lewatkan tantangan yang berat ini. Lakukanlah itu dengan ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, maka di masa pandemi ini, jaga hati kita sehingga kita melakukan setiap aktivitas kita melakukan untuk hal-hal yang untuk kedepannya dengan rasa ucapan syukur, bukan dengan sungut-sungut. Saya tahu begitu banyak orang kita mendengar berita, Pak, saya sudah sulit Pak untuk di masa pandemi ini, saya banyak hal yang saya harus saya korbankan dan begitu banyak hal yang saya tidak bisa saya laksanakan kembali, ya. Bapak Ibu, banyak sekali mungkin banyak keluhan-keluhan Bapak Ibu, tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, apakah kita harus mengeluh sepanjang hari? Apakah kita harus mengeluh sepanjang tahun? Memang jika hari ini masa pandemi ini sedang berlanjut Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak membuat kita seharusnya mengalami sungut-sungut yang terus berpanjangan Bapak Ibu. Maka pada hari ini kembali lakukanlah sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, walaupun Bapak Ibu kita sedang mengalami masa sukar. Ya, pada hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, itu yang pertama, lakukanlah dengan ucapan syukur. Yang kedua Bapak Ibu dikasih Tuhan, di ayat yang ke-16 dikatakan Bapak Ibu, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Kita tahu kita sedang mengalami Bapak Ibu masa-masa pergumulan yang di masa pandemi ini, banyak tantangan yang harus kita hadapi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya, tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan diberikan kekuatan, kita akan tetap Bapak Ibu diberikan sukacita surgawi dan damai sejahtera dari Tuhan ketika memang benar-benar Bapak Ibu kita mau berpegang pada firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pondasi iman kita. Firman Tuhan itu adalah pondasi kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah pondasi untuk kita melalui rintangan tantangan yang ada di masa pandemi ini. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, sumber kekuatan adalah di dalam firman Tuhan. Sumber sukacita ketika kita merenungkan firman Tuhan. Sumber damai sejahtera ketika kita Bapak Ibu mengalami melekat dengan Tuhan. Maka pada hari ini Bapak Ibu, jagalah kondisi hati kita, kuasailah dirimu, supaya apa? Kita tidak mengalami intimidasi dari iblis Bapak Ibu, sehingga iblis yang lebih menang. Pada hari ini kita mempatahkan itu semua dengan apa? Meresponnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, melakukan sesuatu dengan tidak lagi mengeluh, melakukan sesuatu tidak lagi dengan bersungut-sungut, tapi di masa pandemi ini kita mau melakukan dengan rasa ucapan syukur. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tetap mau berjalan dengan Tuhan di masa pandemi ini dengan apa? Berpegang pada kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh pada firman Tuhan yang menguatkan iman kita di masa pandemi ini. Maka pada hari ini perhatikan baik-baik, ya, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Tetap lewati hari-harimu dengan ucapan syukur dan berpeganglah pada firman Tuhan yang memberikan kamu kekuatan. Amin. Pada hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Angkat tangan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bapa di dalam surga, pada hari ini Kau memberkati setiap para umat Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan yang hebat mungkin di masa pandemi ini. Mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan, sehari ini kita merasa memiliki beban berat, tetapi jangan fokus pada masalahmu. Tapi kita punya Allah yang sumber kekuatan, Allah yang terus memberikan kita damai sejahtera, Allah yang penuh dengan mujizat. Pada hari ini Kau nyatakan bagi kita semua, hari ini engkau yang sedang sakit, engkau yang sedang terpapar, Tuhan Yesus memulihkan engkau, Tuhan Yesus menyembuhkan engkau. Di dalam nama Yesus, pada hari ini Tuhan akan memberikan kau sukacita. Biar ucapan syukur menjadi suatu ucapan sukacita yang kita naikkan pada Tuhan. Pada hari ini
Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib akan terus menyertai setiap langkah kita. Maka tidak boleh mengeluh sepanjang hari, tidak boleh bersungut-sungut dan setiap kehidupan kita mengucap syukurlah di dalam segala keadaan. Maka Tuhan akan terus memberikan kekuatan, membukakan pintu mujizat dalam kehidupan kita. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati kita semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Biar dengan ucapan syukur dan berpegang pada firman Tuhan, Tuhan berkati. Amin.